Rasanya ingin bisa melakukan dan merasakan apa yang kita mau. Namun, ada beberapa orang yang tak bisa melakukan itu. Sesederhana mendengar ucapan selamat pagi dari teman, rekan kerja, bahkan orang tuanya. Orang-orang menyebutnya tuli. Pada jenjang pendidikan, sudah banyak yang memfasilitasi mereka. Tapi setelah itu, jika memasuki usia kerja, apakah mereka mendapat kesempatan yang sama dengan kita? Kita tahu, susahnya mencari pekerjaan. Bagaimana dengan mereka? Tidak semua suara bisa terdengar. Suara bukan tentang bunyi. Suara adalah rasa yang ingin disampaikan. Dan semua suara punya makna di baliknya. Selamat datang di Menurut data ILO, International Labour Organization, penyandang disabilitas di dunia 82% berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka sulit mendapatkan beragam akses, termasuk di bidang ketenaga kerjaan kesehatan, informasi, dan politik. Kesempatan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan lebih rendah dibandingkan non-disabilitas. Kondisi pekerja tuli dan bisu di Jakarta, Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aksesibilitas, peluang kerja, dan keselamatan kerja. Di Jakarta, partisipasi pekerja penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja tetap sangat rendah, dengan hanya 7,9 juta dari 17,74 juta yang terlibat dalam tenaga kerja di seluruh Indonesia. Di antaranya, individu dengan gangguan pendengaran seperti orang tuli dan bisu menghadapi tantangan unik yang menghambat peluang kerja mereka. Statistik utama mengungkapkan bahwa 43% termasuk dalam kelompok ekonomi rendah dan banyak yang memiliki pendidikan terbatas. Rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas di dunia kerja disebabkan oleh dua faktor penghambat, yakni faktor eksternal dan internal. Hambatan eksternal yang dihadapi berasal dari masyarakat, pemerintah, dan khususnya penyedia lapangan kerja. Hambatan eksternal dari masyarakat berupa stigmatisasi merupakan hambatan yang signifikan terhadap akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Stigma yang membuat penyandang disabilitas umumnya dipandang sebelah mata dan diremehkan oleh masyarakat, diperlakukan secara permisif oleh keluarganya sendiri. Sikap orang tua yang cenderung melindungi anaknya secara berlebihan, sehingga membuat anak menjadi semakin tidak berdaya. Di Indonesia, undang-undang telah mengatur pelibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja, di mana jika dilihat dari segi pelaksananya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pemerintah dan pihak swasta. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yakni Pasal 53 Ayat 1 dan 2, ditetapkan bahwa semua penyedia kerja wajib memberikan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Penyedia kerja dari sektor pemerintah
wajib mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas dari jumlah karyawan. Sementara perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah karyawan mereka. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, terdapat pada pasal 131 sampai 134 tentang Hak Komisi Nasional Disabilitas. Kemudian, sudah ada turunan nomenklatur Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas adalah lembaga non-struktural yang bersifat independen dan juga bertanggung jawab kepada Presiden. KND didirikan untuk memastikan pelaksanaan penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan inklusivitas. Kemudian latar belakang Komisi Nasional Disabilitas adalah untuk mendorong pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas. Kalau menurut saya sih arti dari kesetaraan itu ialah di mana kita non-disabilitas dengan disabilitas itu bisa dianggap setara. Di mana kita mempunyai kehidupan yang sama, di mana kita juga bisa menghargai teman-teman disabilitas. Dan ya kita punya semua hak hidup yang sama sih. Kalau menurut saya sih setara itu ya seperti itu. KND melakukan kolaborasi beberapa perusahaan, sudah juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendorong implementasi kebijakan yang mendukung inklusif kerja tuli di dunia kerja, di sana dipastikan bahwa perusahaan atau perusahaan swasta, BUMN, ASN, P3K, dan sebagainya memberikan aktivitas kerja tuli seperti menyediakan alat bantu komunikasi atau penerjemah bahasa isyarat sesuai kebutuhan pekerja tuli. 2. KND juga pemantauan atau pengawasan implementasi Undang-Undang 8 2016 termasuk ketentuan-ketentuan tentang kuota. Di sana minimal 1% pekerja disabilitas dari jumlah pekerja bukan disabilitas, ini perusahaan. Kemudian untuk BUMN, ASN, P3K lebih dari 2% jumlah pekerja disabilitas dari jumlah pekerja bukan disabilitas. Kopi Sunyi adalah salah satu contoh perusahaan atau penyedia lapangan kerja yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu mempekerjakan minimal 1% pekerja disabilitas dari jumlah pekerja non-disabilitas. Tujuan kita ialah kita ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa memang teman-teman disabilitas itu punya kemampuan. Mungkin selama ini kita melihat mereka sebelah mata, bahkan jika kalau kita ketemu di jalan atau apa kita cenderung tidak menghiraukannya, padahal mereka itu ya sama seperti kita, mereka juga butuh pekerjaan, mereka juga butuh kehidupan. Nah, jadi dengan adanya Sunyi Coffee ini kami berharap teman-teman disabilitas yang dulunya berjuang sekarang bisa dianggap setara oleh masyarakat lainnya karena mereka mempunyai pekerjaan, mereka juga mempunyai penghasilan, dan juga mereka mempunyai penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya. KND turun untuk mensosialisasikan dan mengedukasi melakukan kampanye untuk mengubah persepsi masyarakat dan perusahaan tentang kemampuan penyandang disabilitas termasuk calon pekerja tuli, sehingga
mereka tidak lagi dipandang sebelah mata. Kalau misalnya regulasinya sudah ada, KND selalu berkomunikasikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk kekuatan tadi ya. Tadi itu berusaha diatina mematuhi kuota pekerja hitam kita sesuai dengan pasal 53 dalam Undang-Undang 8 2016. Iya. Bet. Proses perekrutan adalah tahap awal atau gerbang yang membuka pekerja disabilitas tuli untuk memasuki dunia kerja profesional. Tahap ini bisa dibilang krusial. Lalu, bagaimana langkah yang tepat bagi penyedia lapangan kerja? Bagaimana cara merekrut pekerja tuli? Perusahaan itu harus siap, ya ada fasilitas seperti afirmasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman tuli. Contoh perusahaan yang mau memberikan fasilitas guru bahasa isyarat untuk pelamar tuli. Apabila perusahaan tidak berfasilitasi teman bahasa isyarat untuk teman tuli, itu bisa merampang tuli itu tidak lulus seleksi misalnya seperti itu. Kalau proses rekrutmen dulu awalnya itu kita posting di salah satu website yang memang khusus untuk pekerja teman disabilitas. Setelah itu kami melakukan open recruit mulai sekarang ini. Kita mulai dari Instagram kita, dikarenakan Instagram kita juga sudah lumayan banyak followersnya, jadi banyak teman-teman yang bisa apply pekerjaan melalui Instagram kita atau melalui linknya nanti. Biasanya sih seperti itu. Untuk mempekerjakan pekerja disabilitas, KND dan perusahaan atau penyedia lapangan kerja seharusnya menyediakan beberapa fasilitas tertentu. Fasilitas apa yang mereka dapat dan apakah semua perusahaan sudah melakukannya? Ya, kemarin-kemarin Komisi Nasional Disabilitas sudah melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan, contoh konten kreator, pelatihan proposal, pelatihan foto atau yang sebagainya, di mana semua karyawan tuli itu merasa dihargai dan didukung. Contoh, kalau misalnya pegawai mau dihargai, contoh mau komunikasi, betul teman tuli itu tidak bisa komunikasi pakai verbal, bisa bahasa isyarat. Peraturan dibuat untuk dilaksanakan. Namun, dari berbagai peraturan, program, dan fasilitas yang sudah dibuat, apakah sudah benar-benar diimplementasikan pada teman-teman pekerja disabilitas?
Obat. Bayi. Kami. Dan. Halo. Kemudian, apa langkah kecil yang harus kita lakukan? Bisakah Anda berbahasa isyarat? Perusahaan dia sudah ikuti. Berarti PKW bukan hitam-hitam, harus tidak bahasa isyarat. Untuk pepatu komunikasi, untuk pekerja tuli. Kemudian juga lipatkan pegawai tuli dalam diskusi. Tentu kalau ada rapat atau apa, itu ada pegawai tuli harus dilipatkan, diskusi. Tanda proyek tim, kegiatan lainnya untuk memastikan bahwa mereka merasa mencari bagian penting. Jadi memang customer yang datang ke sini tuh kita agak paksa sedikit mereka untuk belajar bahasa isyarat. Kenapa? Karena biasanya itu mereka lah yang beradaptasi ke dunia non-disabilitas. Contoh, misalkan mereka naik bus atau naik apa, atau naik kereta, mereka harus berbicara mungkin kepada kondektur atau kepada apa, dan seringkali mereka tidak paham. Nah, sedangkan kalau mereka datang ke sini, teman-teman non-disabilitas itu harus menggunakan bahasa isyarat supaya kita tidak hanya simpati kepada mereka, tapi kita juga empati, di mana kita juga memasuki dunia mereka. Jadi memang kita ingin mengajarkan ingin mengencourage orang-orang untuk belajar tentang gimana kalau memang masuk ke dunia disabilitas seperti itu. Awalnya sih pas depan kasir gue bingung, tapi rasanya kayak gue bisa dapat hal baru aja gitu, kayak sekedar belajar buat bisa bikin bisa bilang terima kasih atau say hello kepada mereka-mereka yang disabilitas tuli gitu. Penting, menurut aku penting banget karena kita nggak pernah tahu when will we ever encounter with these special people, jadi penting banget sih. Sebenarnya penting banget, tapi nggak harus jago sih. Cuma kayak bisa dasar-dasarnya aja buat bisa agar kita bisa menghargai pada teman-teman tuli. Dengan adanya perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja yang melibatkan tenaga kerja disabilitas, artinya mereka harus menciptakan lingkungan kerja inklusif. Kemudian contoh perusahaan kita dia menciptakan lingkungan kerja inklusif, dapat mencari inspirasi untuk perusahaan lain. Pertama perusahaan BUMN Pertamina, kemudian perusahaan International Financial Group IFK. Kalau itu perusahaan perguruan tinggi Universitas Botswana, tempat saya bekerja situ, dosen Universitas Botswana. Kemudian perusahaan gimana ya? Unilever, nanti itu bisa tadi role model itu perusahaan lain. Kemudian dengan membuka peluang untuk pekerja tuli. Harapan
adalah keyakinan atau kepercayaan bahwa sesuatu yang diinginkan akan terjadi, dan meyakini bahwa situasi akan membaik di masa depan. Harapan juga bisa didefinisikan sebagai pendorong emosional dan motivasi yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Sebenarnya sih kalau harapannya ialah makin banyak tempat-tempat di luar sana, karena kan memang ada undang-undangnya di mana setiap perusahaan itu yang swasta mempekerjakan 1% dari total pekerja itu adalah disabilitas, maupun dari BUMN itu 2%. Nah, saya berharap ke depannya ada lagi kesempatan yang lebih besar untuk teman-teman disabilitas itu untuk mencari kerja. Harapan saya kalau ingin membuka peluang kerja untuk pekerja tuli. Pekerja tuli itu memiliki dama untuk mendapatkan pekerjaan layak sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Karena jumlah mereka yang cukup besar, sekitar 22 juta dari total 270 juta penduduk kita, itu merupakan salah satu kesempatan yang besar juga untuk para perekrut, untuk perekrut mereka masuk ke dalam dunia pekerjaan atau dunia profesional. Jangan biarkan timah dan prasangka menghalangi perusahaan ASN, BUMN, P3K, guru atau dosen untuk melihat potensi besar mereka. Ya, mungkin bisa dimulai dari edukasi ke masyarakat dan pada pelaku usaha, karena teman-teman tuli itu sebenarnya memiliki potensi yang besar juga dan setara sama kita gitu. Mungkin di society ya, kayak bring more awareness juga, karena menurut aku mereka itu sama-sama cara kerja itu sama aja kayak kita, cuman mereka mungkin punya beberapa disadvantage juga. Cuman kan manusia lainnya juga ada kekurangannya masing-masing ya. Jadi menurut aku nggak ada salahnya untuk memberikan mereka lapangan kerja gitu. Berikan kesempatan kepada mereka untuk berkarya di berbagai sektor. Kemudian yang kedua, lebih meningkatkan aktivitas dan akomodasi yang sudah ramah disabilitas termasuk tuli. Setara, itu yang mereka inginkan. Kita hidup di negara yang berpenduduk jutaan orang. Tentunya ada banyak perbedaan dari mulai agama, pendapat, sudut pandang, sampai keadaan yang tidak bisa kita pilih sejak kita dilahirkan dari seorang ibu. Mereka bisa, mereka mau, mereka punya mimpi. Namun, langkah apa yang sudah kita lakukan untuk mewujudkan mimpi itu? Jangan anak memilih kuota, pastikan juga bahwa pekerja tuli betul-betul diberdayakan dan berasa nyaman di tempat kerja, bukan dimanfaatin, bukan diformalisasikan. Mereka membuktikan bahwa kekurangan bukan menjadi alasan. Mereka membuktikan bahwa disabilitas bisa hidup dengan non-disabilitas. Namun, apakah mereka sudah mendapat perhatian yang layak? Apabila pekerja tuli memberikan aspirasi bahwa dipastikan mereka butuh benar-benar terpenuhi. Sampai kapan ketidakadilan ini akan terus terukir? Tanggung jawab ini
memanggil setiap jiwa di antara kita, bukan hanya untuk mereka, melainkan demi mengukuhkan makna sejati, memanusiakan, dan memerdekakan bangsa ini. 79 tahun sang saka merah putih berkibar. Namun, mengapa bagi sebagian saudara kita, kemerdekaan itu masih terasa begitu jauh, samar, dan hambar? Mari kita merenungi bersama. Kemerdekaan ini milik siapa jika suara mereka tidak dimaknai, membisu dalam sepi?